Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menikah merupakan impian setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menikah apabila telah cukup syaratnya, yaitu baligh, siap mental, dan sudah cukup mapan dalam hal materi, terutama bagi laki-laki guna menafkahi istri dan anak-anaknya. Meski tidak jarang kita melihat perceraian yang diakibatkan oleh mental yang kurang siap dalam membangun mahligai rumah tangga, akibat ekonomi yang tidak terpenuhi dan kesetiaan antara pasangan yang perlu dipertanyakan. Sahabat yang beriman, marilah sejenak kita meluruskan niat bahwa pernikahan tidak saja bertujuan agar kita terhindar dari perbuatan zina. Lebih dari itu, dari adanya pernikahan dapat tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Sahabat yang beriman, kasus perceraian dalam rumah tangga memang bukan masalah baru lagi di tengah-tengah masyarakat. Meski halal, tapi Allah sangat membencinya. Oleh karena itu, agama dan negara seakanlah hati-hati dalam menyelesaikan kasus perceraian ini. Hal ini semata-mata sebagai bukti untuk melindungi hak-hak dan martabat wanita di dalam Islam. Dan sebagai bukti, negara mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Regulasi tersebut kemudian mengalami perubahan setelah keluarnya peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990. Bagi para istri yang diceraikan suaminya yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, pemerintah sudah menetapkan regulasi bahwa mantan istri diperbolehkan menuntut setengah dari gaji suaminya. Dalam pasal 8 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 10 1983 menyatakan, apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupkan bekas istri dan anak-anaknya. Dalam pasal 8 ayat 5 berbunyi, apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Jika istri yang dicerai juga berstatus sebagai pegawai negeri sipil, suami yang menceraikan juga tetap wajib memberikan sebagian gajinya untuk mantan istri. Namun demikian, hak gaji untuk istri yang dicerai tidak bisa diberikan apabila perceraian terjadi karena istri melakukan perbuatan zina, KDRT kepada suami, dan istri meninggalkan suami tanpa izin selama 2 tahun berturut-turut. Berikut surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 8 tahun 1983 yang memperbolehkan PNS bercerai dengan alasan-alasan: 1. Salah satu pihak berzina. 2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sulit disembuhkan. 3. Salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah. 4. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat. 5. Salah satu pihak melakukan KDRT. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar dapat berbagi informasi dan wawasan dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.